Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview satu saham, yaitu SMDR atau biasa orang mengenal Samudra Indonesia. Ini khusus di tahun 2024. Jadi saham ini salah satu yang paling banyak diminta oleh penonton setia kami, yaitu SMDR. Mohon dibahas saham SMDR sama Temas, SCMA dan SMDR, SDMR lagi dan masih banyak lagi. Ini hanya beberapa kami screenshot saja. Dan memang saham ini cukup hit ya, karena banyak diulas oleh influencer, YouTuber dan lain sebagainya. Mari kita lihat baik-baik. Saham ini sudah mengalami stock split juga, kemudian kenaikannya luar biasa ya. Kita lihat dari sini naik terus, kemudian sekarang posisinya pada tanggal 12 Maret ya, itu 306 rupiah. Pertanyaannya, apakah masih menarik atau tidak? Nah, itu yang akan kami ulas. Jadi fokusnya di kapal, namanya aja Samudra Indonesia, kapal, walaupun dia punya yang namanya pelabuhan. Ingat ini pendapatannya ya, di tahun 2023 kuartal 3 ini komposisi pendapatan. Jadi Anda kalau masuk di saham ini paham posisi pendapatannya, akan tahu untungnya di mana. Yang pertama adalah uang tambang. Uang tambang itu bukan hasil pertambangan, bukan ya. Uang tambang itu pengangkutan itu sampai 84%. Jadi komposisinya di sini paling besar. Ya. Kemudian pelabuhan itu 96 juta US dollar. Ya, persentasenya ini hanya sekitar berarti mungkin 8%-an lah dari total itu. Kemudian peralatan peti emas dan muatan, sewa kapal berbasis waktu itu sedikit, 34 juta ini ya. Jadi tidak begitu banyak, tapi intinya angkutan. Ini tuh angkutan. Nah, mari kita lihat satu persatu. Pertama dari sisi revenue dan net income. Perlu diperhatikan baik-baik. Saham ini dapat momentum sangat luar biasa di tahun 2022. Ya, jadi angkutan itu tinggi sekali. Apa salah satunya? Salah satunya adalah batu bara. Permintaan batu bara naik, maka kan batubara banyak ekspor kan, jadi butuh angkutan yang luar biasa dan lain sebagainya ya. Bisa kita lihat di sini 2022 naiknya drastis sekali. Adapun tahun 2023 menurut saya untuk mengulang tahun 2022 agak sulit. Kalau mengulang, ingat mengulang 2022 agak sulit. Anda lihat lonjakannya, ini setengahnya semuanya. Sama dengan pendapatan emiten batubara. Tahun 2023 itu turun setengah, ada yang sepertiga dan lain sebagainya. Kalau ada yang mengatakan, oh itu bukan efek batubara, ya mungkin efek yang lain lah. Tapi angkutan pada masa 2022 itu, COVID itu memang sangat dibutuhkan ya. Berikutnya, Anda bisa lihat ini. FBX, biasanya orang menghitung biaya angkut itu ngelihatnya di FBX ini, Fructose Baltic Index. Entah SMDR ini mengacu pada ini atau tidak, tapi bisa Anda lihat ya, tahun 2022 lihat tarifnya itu tinggi sekali. Nah, kemudian saat ini turun lagi normal ya. Anda bisa lihat di pemasukan ini kan 2022 tinggi sekali karena tarifnya memang cukup besar ya. Jadi seperti itu. Berikutnya, kalau kita bicara valuasi ya, ini memang murah. Sekali lagi menurut kami ini memang murah, baik dari book value, price to sales, baik dari PER, pokoknya murah lah. Yang berikutnya, dividennya juga lumayan ya, itu mencapai 9%-an. Tapi kalau Anda bicara profitabilitas ya, menurut kami biasa ya, profitabilitasnya biasa, net profitnya hanya 7%.
ya, tapi memang saham ini masih murah. Berikutnya, manajemennya efektif. Anda bisa lihat ROE-nya 23%, capital employ 16%, ya, efektif lah, bagus lah. Keuangannya juga cukup luar biasa, utangnya hanya 0,3. Market rank keuangannya bagus, market cap-nya lumayan, earning yield-nya sangat bagus. Pokoknya kalau bicara secara kualitas ya, jujur aja ini memang bagus saham ini. Makanya banyak yang masuk di saham ini. Nah, Anda kalau ingin tahu segmen pasar berdasarkan geografis, ini saya dapat dari laporan keuangan 30 September 2023, ya, di kuartal 3. Itu pasar geografisnya ya. Yang pertama paling besar itu masih Indonesia. Yang berikutnya Asia Tenggara. Yang berikutnya Timur Tengah dan India. Yang berikutnya lain-lain. Jadi kalau ada pertanyaan gini, untuk saat ini konflik Timur Tengah terpengaruh nggak SMDR? Terpengaruh, karena ada wilayah Timur Tengah dan India. Tapi kalau pertanyaannya pengaruhnya besar nggak? Menurut saya tidak begitu besar. Karena apa? Lihat komposisi ini, yang sangat besar Indonesia, Asia Tenggara, dan lain sebagainya. Nah, ini Anda bisa lihat ya wilayah usahanya ini. Anda bisa lihat ada Emirat Arab, Pakistan, India, Sri Lanka, Myanmar, Cina, Hong Kong, Kamboja, dan lain-lain sebagainya lah. Pokoknya kalau ada Cina, India, ini kan pasar-pasar besar ya. Nah, itu Anda harus perhatikan. Nah, yang istimewa dari emiten ini menurut saya adalah dia akan menambah 12 unit kapal ya. Kan logikanya gampang kalau menganalisa SMDR ini. Apa itu? Nambah kapal, nambah pemasukan. Apa itu 12 unit? 6 kapal petik emas, 2 kapal gas tanker, 2 kapal tunda, dan 2 kapal tongkang. Saya tidak perlu menjelaskan kapal-kapal ini itu apa aja. Pokoknya Anda teliti sendirilah. Tapi 12 kapal ini akan menambah pemasukan. Berikutnya, ini sentimen positif lagi ya. Samudra Indonesia Bos Samudra Indonesia beli 497.000 saham perusahaan. Jadi banyak yang borong saham ini ya. Jadi seperti itu, ini berita positifnya. Tapi kalau kita melihat keadaan supply and demand saham tersebut, pertama, belum ada tekanan beli yang besar. Mungkin nunggu momentum, bisa jadi ya. Ini kan tahun 2024 ini ya. Ini naik kemudian turun ya. Kemudian kalau kita lihat dari bandarmologi juga belum ada akumulasi yang besar, nggak ada. Dari Januari 2024 ya, ini belum ada. Entah karena belum ada momentum atau memang belum ada sesuatu yang menarik, saya tidak tahu ya. Jadi seperti itu kan, kita ngelihat tanda-tanda bahwa saham ini akan naik itu kan dari ada yang beli dalam jumlah yang besar. Kalau kita kan ngikut aja. Jadi ini versi kami ya, kesimpulan kami ya. Kesimpulan kami, valuasi bagus, kinerja bagus, prospek 2024 bagus. Kenapa prospek 2024 bagus? Karena ekonominya bergerak bagus ini ke depan. Walaupun ada yang mengatakan ini situasi perang dan lain sebagainya, tapi ekonomi lebih bagus daripada tahun sebelumnya. Jadi kan pengiriman barang akan cukup baik lah. Nah, kalau Anda bertanya sell atau buy untuk saat ini, kami cenderung untuk buy, tapi wait and see dulu. Wait and see-nya ngelihat apa? Lihat tadi, belum ada akumulasi, belum ada tanda-tanda reversal dan lain sebagainya. Kita kan nggak tahu, kalau ada saham yang agak sideways itu kan bisa turun, bisa naik. Nah, ini versi kami ya. Support saham ini ada di 285, itu support sangat kuat sekali. Tapi terdekat itu di 304. Resistennya 336 dan resisten cukup kuat di 386 untuk saat ini. Jadi seperti itu, sekali lagi disclaimer, silahkan Anda pemegang saham ini ambil keputusan. Yang belum juga ambil keputusan, menurut kami ini yang bisa kami sajikan secara objektif versi saham hijau. Sampai ketemu lagi. Kalau ada sanggahan cantumkan di kolom komentar, kalau ada usulan cantumkan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.